Kalau misalnya tidak dikasih suratin penyidik. OCK Liksi itu setiap langkahnya dia menyurat. Misalnya dia minta berita acara pemeriksaan untuk tersangka, dia nyurat penyidik. Dan itu saya coba. Saya bilang sama penyidiknya, saya minta tolong BAP untuk tolong diberikan kepada saya salinannya. Oh tidak bisa, dia bilang gitu. Tidak bisa. Tapi kan aturannya harus seperti itu. Baca aja itu pasal 69. Boleh. Kita harus, itu haknya seorang tersangka dan hak tersangka dan penasihat hukum untuk menerima itu. Oh tidak bisa. Ini aturan SOP kita tidak bisa. Oke kalau begitu, suratin besok. Jadi bermohon untuk meminta berita acara pemeriksaan itu dengan cara nyurat. Suratin di reskrimnya. Kepada yang terhormat di Reskrimum Polda Sulsel, sehubungan dengan pemeriksaan ini sesuai dengan pasal sekian, maka hak seorang untuk menerima berita acara. Saya telah meminta kemarin tapi ditolak. Oleh karena itu saya mohon kepada saudara untuk memberikan pemeriksaan itu dalam jangka waktu 3x24 jam. Jika tidak, maka saya akan teruskan persoalan ini ke Bareskrim. Begitu surat itu, yang tadi saya tidak dikasih, ditelepon saya sama penyidiknya. Kanda di mana? Saya di kantor. Ini surat ini BAP-nya sudah diserahin. Diantar kemana? Gak usah diantar. Nanti saya datang ke bulan. Gak usah Kanda. Hari ini saya antar. Akuntan dia bawa coba. Yang tadinya dia tahan surat ini, tapi begitu kita suratin, dia antar. Di sini saya bilang, oh, aku tahu sekarang penyakitmu. Nah, itu berlaku untuk penyidik, itu juga berlaku untuk jaksa, itu juga berlaku untuk hakim. Makanya seorang advokat harus pintar konsep surat. Harus pintar konsep surat. Meminta segala sesuatu berdasarkan surat. Kalau Bang OCK Ligis, saya lihat dalam satu perkara surat bisa sampai 60. Suatu perkara. Kan aneh. Semua BAP, kok ada semua sama dia. Berita acara ini semua. Kita dimintain semua lewat surat. Orang takut tidak kasih dia. Semua disuratin. Itu jejak langkah yang saya ikuti juga sampai sekarang. Akhirnya penyidik kalau dengan saya ya mereka berhitung. Oh kalau ketemu ini harus saya kasih, dia minta. Kamu tidak diminta, dia suratin. Karena penyidik jaksa itu takut disuratin. Mereka takut disuratin. Kenapa? Karena rahasianya bocor. Disuratin, kenapa orang? Jadi kalau pejabat-pejabat disuratin, pasti mereka ditegur oleh pimpinannya. Kenapa ada surat seperti ini? Ada apa? Kamu tidak serahkan kan kewajiban kamu serahkan. Pasti kamu minta duit. Gitu. Padahal yang negur pimpinan juga tuh kamu minta duit. Iya, mereka itu. Nah, itu salah satu teknik ya. Harus pintar surat menyurat tingkat penyidikan. Jadi seorang pengacara kalau bisa membuktikan perkara di tingkat penyidikan atau lidik, itu hebat. Jangan sampai di tingkat penuntutan. Nah, bagaimana kalau misalnya penyidiknya tidak mau? Nah, saya ada pengalaman. Cerita lagi kasus ini. Dengan cerita kasus ya. Kalau teorinya kan kalian baca aja tuh di buku. Itu apa ini? Buka Google aja semua ada. Saya pernah ada kasus. Dan rata-rata memang kasus diberikan kepada saya itu udah kasus orang bilang masak nasi sudah gosong. Orang sudah ditahan. Ini kasus 378 utang piutang. Jadi klien saya itu berutang sebanyak 300 juta. 300 juta juga. Utang piutang. Ternyata utangnya mulai tahun 2013. Dia dilaporkan kemarin pada tahun 2016. Dia ditahan karena karena pengacaranya terlalu keras juga, karena sampai sampai pra-peradilan sebagainya, pra-peradilan. Ditahan dia. Begitu ditahan 10 hari terakhir kalau salah, 2 minggu setelah hampir habis masa penahanan untuk dilimpahkan, tunjuklah saya jadi lawyernya. Saya pelajarilah perkara ini. Begitu saya pelajari, ternyata ini utang piutang. Begitu saya tanya penyidiknya, apakah saudara pernah mengambil berita acara pemeriksaan tentang pembayar utang? Dan sudah Pak, sudah dilampirkan sudah dilampirkan bukti pembayarannya. Dimasuk dalam BAP enggak? Ternyata tidak masuk dalam BAP bukti pembayaran. Saya minta penyidik untuk masukkan, dia tidak mau. Tidak mau penyidik dimasukkan. Kenapa? Dia bilang ini sudah mau P21. Jadi sudah P18, P19, satu kali kirim ke jaksa, P21. Apa yang saya lakukan? Saya suratin jaksa. Kepada yang terhormat jaksa ini, sebuah perkara ini, saya meminta kepada seorang jaksa memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memasukkan bukti pembayaran yang selama ini dilakukan. Jadi selama ini dia membayar, tapi yang dibayar itu bunganya. Bunganya kan ditransfer tuh, lewat rekening transfer. Bukti transfernya ada. Jadi bunganya dibayar 2 juta, 3 juta. Tapi dibayar sudah 3 tahun. Kalau diakumulasi pembayaran itu hampir 300 juta juga.
Bunga itu hampir 300 juta. Selama 3 tahun saya itu hampir 300 juta. Tetapi ini kan tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini bunga, dia bukan pokok. Gitu. Jadi waktu saya minta kepada jaksanya untuk mengembalikan, saya lampirkan bukti pembayaran kepada jaksa. Inilah bukti pembayarannya. Jadi tidak bisa, Pak, karena itu kan bunga. Saya tanya, ada tidak tulisan bunga pada saat ditransfer di situ? Kalau kita transfer itu ada tidak tulisan di situ bunga? Tidak ada kan? Aku transfer untuk beli mainan, tidak ada tulisan untuk beli mainan kecuali kita langsung lewat lewat banknya tulis untuk beli mainan. Di situ kan ada notifikasi di bawah terbilang ini terus maksud tujuan. Tapi kalau transfer kan tidak ada, murni. Itulah saya pakai untuk tekniknya. Jadi jaksanya ternyata menerima. Begitu jaksa lihat, wah ini ada pembayaran. Jaksa pasti mikir kalau saya lanjutkan ke tingkat pengadilan pasti bebas. Kenapa? Karena ada pembayaran. Karena kalau Pak utang piutang, penipuan, kalau sudah pembayaran separuh, sebagian atau itu tidak bisa, itu sudah jadi perdata. Itu harus tahu ini. Jadi jaksa memerintahkan kepada dia P18 lagi dengan petunjuk P19 untuk memeriksa kembali tersangka, memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya sesuai dengan pasal 152. Itu ada kalau buat buka KUHP 152. Setidak-tidaknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Jadi kita beralibi di jaksa bahwa tolong berikan kesempatan untuk mengajukan saksi dan bukti yang menguntungkan. Ternyata jaksa terima. Jaksa karena kasih waktu, dia nyurat kembali P18 dengan P19 memerintahkan kepada penyidik untuk memeriksa kembali tersangka. Begitu diperiksa, saya bilang mati kamu. Begitu di BAP kembali, saya sudah catat, sudah saya tulis list, saya masukin. Banyak sekali nih, nanti saya catat. Enggak, masukin dalam BAP. Harus masuk dalam BAP. Tulis list, saya bilang, udah kalau cap ngetik, saya sudah ngetik nih bukti pembayaran semua. Masukin. Kemudian dimasukkan. Ditandatanganilah BAP itu, dilampirkanlah semua. Jadi dalam keterangan BAP dinyatakan, tersangka menyatakan bahwa seluruh bukti pembayaran yang tercantum dalam BAP ini saya lampirkan bersama dengan berita acara pemeriksaan ini. Terserah penyidik mau ambil atau tidak. Karena di situ cantumkan. Kalau jaksa baca berarti ada. Akhirnya dimasukkan. Setelah dimasukkan, dia kirim kembali ke jaksa. Jaksa balikin perdata. Keluar orangnya. Bebas orangnya. Itu tekniknya saja. Kalau penyidiknya tidak mau diajak kerjasama, naik ke jaksa. Paham ya? Nah, itu saya cerita. Nah, ini. Itu tingkat pendampingan di tingkat penyidikan. Kalau penyidikan harus tahu penahanan. Penahanan itu kan baca aja pasal 21 ya. 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, 25 sampai 29 itu penahanan. Baca aja di KUHP ya. Kalau penyidik pertama, penahanan pertama berapa hari? Penyidik menahan pertama berapa hari? 20 hari. 20 hari. Kalau penyidik tahan hari ini itu 20 hari. Itu tahap pertama. Kalau belum selesai pemeriksaan, maka dia minta kepada jaksa untuk penambahan penahanan. Jaksa mengabulkan 40 hari. Jadi di tingkat kepolisian itu kewenangan polisi cuma 60 hari, 2 bulan. Jadi polisi itu cuma karena menahan klien kita cuma 2 bulan. Kenapa polisi selalu menakut-nakuti klien? Karena dalam 2 bulan ini dia harus dapat keuntungan sebesar-besarnya. Sebetulnya polisi itu kalau ada pengacara, dia berpikir untuk menahan. Pasti pikir untuk menahan. Kenapa? Karena advokat itu, pengacara itu selalu bikin kacau. Ini kalau saya tahan, durasi waktunya kan berjalan 2 bulan. 2 bulan, begitu dilimpah ke jaksa dia dapat apa? Ini bicara maklar kasus lagi. Penyidik itu otaknya begitu. Saya bukan, ya itu pengalaman saya. Nah itu otaknya mereka duit. Sama dengan pengacara, otaknya duit. Jaksa sakit, duit semua. Tapi ya kita tidak boleh seperti itu karena kita ada kode etik. Jangan berperang itu mengandalkan duit. Berperang itu mengandalkan kemampuan otak. Makanya saya biasa sarankan ke adik-adik teman-teman. Jangan suka yang selalu dibaca untuk teknik. Kalau cari teknik, jangan baca buku KUHP, buku KUHP. Baca itu ceritanya Abu Nawas. Coba lihat Abu Nawas itu menyelamatkan diri dari raja itu. Gimana caranya menyelamatkan dari raja supaya tidak dihukum? Dihukum dia untuk mengangkat masjid ini ke atas gunung. Kalau tidak, kamu sehukum pancung.
Kasih saya waktu Raja 3 hari untuk berpikir. 1 minggu saya kasih kamu berpikir. Berpikir dia pulang. Gimana caranya ya? Supaya gimana caranya supaya saya selamat? Akhirnya dia bilang sama Raja, begini, bisa nggak sebelum acara itu sebelum saya siap mengangkat masjid itu ke atas gunung. Tapi sebelum kita acara dulu, bikin acara semacam acara maulid begitu, makan onde-onde apa kan? Kumpullah masyarakat semua. Setelah kumpul masyarakat, setelahnya ini saatnya saya mau ngangkat tuh. Ayo kita rame-rame ke sana saksikan. Semua datang ke dekat masjid untuk diangkat tuh masjid. Akhirnya dia tunduk, seakan-akan dia tunduk seperti mau angkat. Dia jongkok. Loh, kamu kok jongkok tidak angkat? Silakanlah masyarakat, tolong angkatkan masjid itu ke sini, saya yang bawa ke atas. Tolong untuk masjid kasih naik di pundak saya. Karena perintahnya mengangkat masjid ini ke atas. Bukan masjid ini diangkat ke pundak, pokoknya saya angkat ke atas. Ya, akhirnya rajanya tidak bisa jadi hukum. Saya bisa angkat raja, yang penting diangkat sama masyarakat ke sini. Kalau diangkat ke sini urusan saya angkat ke atas. Itu cara dia untuk menghindar. Dan itu salah satu teknik pengacara untuk menghindari hukuman. Makanya baca Abu Nawas tuh. Kalau kalian baca KUHP nggak ada di sini gimana caranya. KUHP cuma mengatur barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang tanpa izin dan sebagainya dihukum penjara. KUHP menyatakan penyidikan dari ini, pasal harus mengatakan laporan yang masuk. Itu formalitas semua. Tapi seorang pengacara dia harus punya teknik, dia harus berpikir. Kalau penyidik jaksa dengan akalnya 10, akal kita 1000. Jangan kalah mengacara itu. Iya. Dan nikmat sebetulnya yang menjadi lawyer itu kalau kita udah sering coba seperti Oce kali kaya dia gara-gara apa? Karena otaknya aja. Otaknya saja. Itu ya teman-teman. Nah itu pendampingan tingkat penyidikan. Penyidikan itu biasanya ditahan 20 hari yang pertama, kemudian 40 hari yang kedua. Kali penahanan berarti 2 bulan. Jadi penyidik itu harus menyelesaikan sampai pelimpahan itu 2 bulan. Lewat 2 bulan namanya, kalau belum dilimpahkan namanya BDH. BDH itu apa? Bebas demi hukum. Jadi kalau masa 2 bulan tidak selesai proses pemeriksaan dan tidak bisa dilimpahkan pilot 1, harus lepas. Harus lepas. Kemudian naik ke tingkat jaksa, pelimpahan. Pada saat jaksa penuntut umum menerima perkara maka jaksa kalau udah dia tahan pertama 20 hari. Pertama. Kemudian dia limpahkan. Kalau belum habis maka 30 hari, 50 hari di jaksa. Kalau di hakim 30. Jadi 100 kalau proses persidangan peradilan itu mulai polis sampai itu 6 bulan. Semua 6 bulan menahan. Kalau untuk lebih jelasnya buka aja di KUHP. Masa penahanan polisi sekian, jaksa sekian, hakim PN, ya kan? Hakim PT, hakim Mahkamah Agung. Nah, apa yang kita lakukan pada saat di tingkat penuntutan? Ya, di penuntutan kadang-kadang kita tidak melakukan apa-apa, tinggal menunggu aja pelimpahan karena sudah ada surat dakwaan. Karena penuntutan itu tidak terjadi di kejaksaan, tetapi terjadi di pengadilan. Penuntutan tidak. Nah, pernah ada kasus juga jaksanya tidak tahu ya pada saat persidangan itu. Kebetulan persidangan saya menangkan eksepsi. Surat dakwaan dibatalkan. Pada saat banding, apa jaksanya bilang? Apa jaksa mengatakan? Penuntutan tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena jaksa belum mengajukan tuntutan. Jadi maksud jaksa tuntutan itu adalah surat tuntutan requisitoire. Maksud tuntutan pilihan dari jaksa ke penyidik kejaksaan penuntutan. Jaksa prosesnya ke pengadilan sudah proses penuntutan. Gitu, proses penuntutan. Surat tuntutan dilakukan pada saat setelah pemeriksaan saksi-saksi dan surat tuntutan itu di pengadilan. Kemudian di pengadilan, kalau tuntutan kan tidak terlalu signifikan lah dibahas karena biasanya penuntut cuma lewat. Tidak ada yang bisa lakukan biasa, advokat tidak melakukan trik di situ karena memang sudah P21 siap untuk disidangkan. Nah di persidangan itu yang pertama kali adalah proses pembacaan pelimpahan pembacaan surat dakwaan, ya kan? Tanya, jadi kalau datang
terdakwanya dilimpahkan itu duduklah di kursi pesakitan, duduknya. Tanya oleh hakim nama, umur, pekerjaan, alamat, ini betul nggak kamu orangnya? Oh iya Pak, saya namanya ini, gitu. Bisa bahasa Indonesia? Bisa Pak. Coba dengar dakwaan. Jaksa berdakwaan. Setelah jaksa membaca dakwaan, tanya dia, mengerti tidak surat dakwaan? Apa itu dakwaan? Apa itu dakwaan? Kan kalau sidang pertama dakwaan kan, bacakan. Jaksanya duduk sebelah kanan hakim, pembela duduk sebelah kiri hakim, terdakwanya dulu di tengah. Terdakwa, kalau di polisi namanya tersangka. Begitu naik ke jaksa, keluar P22 namanya sudakwaan, namanya terdakwa. Begitu keluar sudakwaan, statusnya tersangka berubah menjadi terdakwa. Pelimpahan di pengadilan namanya terdakwa. Jadi begitu dibaca dakwaan ditanya, terdakwa, mengerti tidak surat dakwaan itu dibaca? Jadi jaksa membaca bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan sebagainya dengan cara seperti ini. Mula-mula dia menemui orang ini, terus dia mengaku sebagai seorang pengacara, ternyata dia bukan seorang pengacara. Dia menerimalah uang ini untuk, ternyata dia tidak melakukan pembelaan. Ternyata dia adalah pengacara palsu, penipuan, menggunakan martabat palsu dan rangkaian kebohongan, pasal 378. Ini semua. Kemudian ditanya, ngerti tidak saudaraan? Kalau pengacara pintar diajar, tidak ngerti. Tidak ngerti majelis. Nih jaksanya baca lagi, tidak ngerti dakwanya, baca lagi. Baca itu sampai 4 halaman, sama suruh bikin dakwaan banyak-banyak. Baca lagi. Jadi kalau lagi dibaca, kalau jengkel sama jaksa, tolong majelis suaranya kecil sekali jaksa. Suara kecil. Jaksa kalau baca suara kecil banget. Tidak mau didengar sama orang. Kenapa? Karena dakwaannya banyak yang kacau. Baca udah kecil cepat lagi. Rata-rata perempuan tuh jaksa. Jadi kalau kita pengacara iseng, majelis nggak tahu baca apa itu, jaksa baca koran. Gimana bisa terdakwanya ngerti? Saya pengacara nggak ngerti. Suara yang besar, baru sudah hampir habis, tinggal halaman terakhir. Dia baca ulang. Bisa yang penting-penting, enggak, baca semua, kita mengerti. Dia baca lagi, belum mengerti, baca sampai 4 kali. Jaksanya pusing. Makanya jaksa selalu polisi kalau ada pengacara, udah ya, kamu cabut aja kuasanya. Nanti sebentar saya hukum rendah. Nah, berarti pengacara pusing dia. Tanyalah terdakwa. Kalau terdakwa gimana? Setuju dengan dakwaan? Tidak setuju. Gimana mau keberatan? Saya mau keberatan. Bicara sama pengacara. Gimana? Kita eksepsi. Keberatan. Setelah eksepsi, kemudian dibalas oleh jaksa. Setelah dibalas oleh jaksa, putusan selah namanya. Apakah surat dakwaan dinyatakan batal, eksepsi diterima atau tidak? Itu pasal 156. Nah, teman-teman sekalian, itu proses. Kemudian setelah itu kalau dinyatakan bahwa dakwaan sah secara hukum, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pokok perkara. Dihadirkan saksi, kemudian barang bukti oleh pengadilan. Setelah selesai, jaksa menuntut. Jadi jaksa nuntut tinggi-tinggi. Jaksa mesti nuntut tinggi. Nah, jaksa biasa main lagi di situ. Gimana ini? Kamu bayar berapa? Kalau kamu tidak bayar sekian, saya tuntut 5 tahun nih. Gitu. Tapi kalau kamu bayar sekian, pokoknya korting 1 tahun. Pokoknya 1 tahun itu korting 10 juta harganya. Jadi kalau 5 tahun, ya kalau korting 4 tahun ya bayar 40 juta. 1 tahun 10 juta. Itu bajingan di sana itu ngomong begitu. Iya. Karena dia berkuasa. Dia tidak lihat pokok perkara. Sama pembunuhan itu dimintain duit. Sebenarnya jangan ada yang membayar, sepeser pun dosa. Iya, kalau tidak bayar 20 tahun, tuntutan 20 tahun. Begitu itu 20 tahun, diputus 2 tahun, jaksanya pingsan. Pingsan jaksanya. Langsung jatuh. Begitu siuman, kenapa kau pingsan? Hakim tega banget, masa kita 20 tahun diputus 2 tahun? Ya dapat putus bebas. Itu ya. Itu yang terjadi. Itulah prosesinya sampai putusan. Kalau setelah putusan, hakim mengatakan bagaimana terdakwa menerima, pikir-pikir atau banding. Ya rata-rata diajar sama pengacaranya, bilang pikir-pikir. Pikir-pikir 7 hari ya, 7 hari kalau tidak ini ingkrah putusan, kamu dihukum, jatuh putusan. Nah sekarang ini saya bicara teorinya, bisa ada waktunya setengah jam. 20 menit, nggak terlalu lama saya bicara. Ada pertanyaan atau ada case? Silakan. Silakan.